warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube seluruh tanah air. Saat ini kita kembali berjumpa dengan channel Wong Rumahan. Nah, sore ini saya sedang berada di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Mau tahu? Saat ini saya ingin berbincang lebih jauh dengan salah satu sahabat saya, di mana selama masa pandemi kita terhalang untuk tidak saling bertemu. Namun kali ini beliau sedang ada di sini. Siapa dia? Kalian semua pasti tahu, yaitu artis era tahun 90-an. Ini dia, Ani Carrera. Halo sahabat-sahabatku tercinta dimanapun kalian berada. Senang jumpa lagi dengan kalian semua dan sahabat saya tercinta, Yulis. Nah, udah kan? Halo, apa kabar? Baik. Nah, ini sore hari ini merupakan saat-saat yang istimewa karena kita selama masa pandemi benar-benar sama sekali kita tidak pernah berjumpa. Nah, kita ini bersahabat cukup lama karena waktu itu zaman kita masih kuliah ya. Zaman kita masih kuliah, kita itu teman satu kos, kemudian kamar kita juga bersebelahan. Cuman biarpun kita satu kos tapi kita jarang ketemu kan, Iya, karena beliau ini kan sudah menjadi artis besar. Jadi sering tidak berada di tempat karena kan sering pergi keluar kota ya, ke Jakarta atau mungkin on air ya, terus apalah gitu ya, rekaman gitu kan, seperti itu. Nah, sampai akhirnya kita berjumpa lagi setelah 30 tahun hampir 30 tahun lamanya kita baru ketemu. Nah, sekarang apa nih kegiatannya? Kegiatannya lumayan gara-gara pandemi ya. Jadi kita agak sedikit off juga, semua di lockdown kan, semua perkantoran. Jadi kegiatan aku sama suami juga agak sedikit terganggu juga. Rugi juga sih sebetulnya, tapi pengennya aktif juga. Tapi mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir. Amin, amin. Nah, ini ada suatu kabar ya, info yang menurut saya cukup menggembirakan karena saya dulu setelah lulus kuliah, kita karena kampusnya juga sama, tempat coachnya juga sama, kita bersebelahan kamar. Kemudian setelah kita lulus, kita bekerja. Nah, saya waktu itu bekerja di Bank Eksim, Bank Ekspor Impor. Nah, tapi teman-teman semua sudah tahu ya bahwa setelah itu nggak lama kemudian kita merger sekarang menjadi Bank Mandiri. Kemudian si Ani ini tetap bekerja di BRI, Bank Rakyat Indonesia. Sampai akhirnya saya udah setelah menikah, saya udah hijrah ke Jakarta. Kemudian beliau ini udah cukup lama nih bekerja sampai puluhan tahun. Tiba-tiba terakhir ketemu setelah kita berpisah puluhan tahun, terus saya bilang, udah resign aja. Resign aja. Padahal ini jadi resign kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun ya? Saya resign 2 tahun yang lalu. Nah, itu karena hasil bujukan saya. Berhasil, saya bilang, udah kalau jadi ibu rumah tangga enak banget, kita nggak usah bangun pagi, nggak usah apa. Akhirnya saya bujuk, sekali 2 kali dia tetap kekeh untuk tetap bilang, enggak, aku tetap kerja gitu kan. Saya lama-lama gini, ini anak mesti harus ganggu Sarot, saya ganggu lebih kenceng ini. Akhirnya saya kasih bayangan. saya kasih bayangan yang enak-enak bahwa orang nggak kerja itu enak banget gitu kan. Cukup suami aja gitu kan. Akhirnya benar, alhamdulillah sudah terbuka. Enak juga. Jadi kita nggak selalu kepikiran dulu kalau kita ketemu pada saat beliau sedang ke Jakarta, kita ketemunya tuh kayaknya terbatas banget karena besok harus terbang gitu kan. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, Ani ini sampai detik ini tetap berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara saya sudah tinggal di Jakarta. Sehingga pada saat beliau ada suatu urusan, kemudian seringlah datang ke Jakarta. Alhamdulillah beliau sekarang 100%, 1000% jadi ibu rumah tangga. Jadi nasibnya kayak saya gitu, bisa bebas untuk untuk menikmati hidup. Nah, sudah resign 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Nah, sudah. Jadi kerja di BRI sudah ya lumayan 28 tahun. Tuh, 28 tahun dibanding saya. Begitu saya menikah paling berapa tahun ya, saya waktu itu kerja nggak lama. Udah gitu langsung saya udah nggak kerja lagi. Itulah bedanya. Kita jadi wanita hebat. Wanita hebat yang benar-benar menikmati hidup. Benar-benar menikmati hidup.
Nah sekarang ini semua orang pasti seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat itu pasti tahu ya lagunya Ani Carreras, semuanya tahu. Dan dulu juga di mana, di wilayah Brunei ya, Brunei juga sangat seusia terkenal. dengan kita biasanya atau lebih dari kita. Kalau anak-anak muda sekarang ada yang tahu nggak sih ya? Nanti kita coba untuk kita todong untuk menyanyikan ya. Jadi yang aku tahu ini beliau adalah artis era tahun 90-an. Kemudian sudah banyak menelurkan album rekaman dan pencipta lagunya yang terkenal dari Kang Deddy Dores ya. Sebetulnya nggak 90-an, Lis. Berapa? Sebetulnya aku rekaman tuh aku masih kelas 2 SMA tahun 97. Aku rekaman tahun 88 89. 88 Zamannya Gomblo waktu itu. Oh. Jadi album pertama aku tuh ciptaan Mas Gomblo. Aku edar waktu itu Mas Gomblo lagu Apel, aku Janji Itu Manis. Mas Gomblo terus waktu itu nggak ada. Baru album keberapa ya? Ketiga kalau nggak keempat baru dapat Mas Deddy Dores. Oh, iya. Jadi Terus ya. ini ya, Cintaku Tak Terbatas Waktu sama Cintaku Takkan Berubah. Cintaku Tidak Berubah. Sama banyak Banyak. Mata Rindu. Pokoknya semua Ada serba Mas Deddy Dores. berapa album? Kalau semua di total 10 lebih lah. 10 lebih, hebat kan? Terus kadang-kadang kalau kangen suka, saya sendiri juga suka muter karena di channel YouTube kan juga banyak, kalian juga sudah ini. Mungkin sekarang berubah apa? Kalau dulu sama-sama kita belum berhijab, sekarang kita sudah lebih rapi. sudah lebih rapi. Tidak acak-acakan. Iya, dan saya lebih kaya karena anak saya 3. Ini anaknya 1. Udah bisa lompatin jauh. Tapi mudah-mudahan siapa dulu nih yang duluan. Iya, siapa duluan ya yang mau mantu ya? Nggak tahu. Mudah-mudahan ya, mohon doanya semuanya ya. Mudah-mudahan anak-anak kita cepat mendapatkan jodohnya. Dan itu yang lagi ambil gambar, dia nggak bisa bersama kita kan? Didoain aja, didoain mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang bisa membimbing sampai kakek nenek dan sukses. Amin ya robbal alamin, sama-sama. Jadi kita nanti saling mengundang dan Iya. jangan lupa nanti pasti harus menyumbangkan suara di pesta Oh, pernikahan tentu. anakku. Kemudian ini pernah nggak ada mengalami kejadian ada fans yang kemudian, kalau fans tuh kalau sudah ngefans tuh kan aneh-aneh loh tingkahnya. Kadang berada di rumah atau apa gitu, dia benar-benar nunggunya itu sampai berani ya. Pernah nggak mengalami kayak begitu? Banyak sih ngalamin. Yang paling berkesan? Iya, sebetulnya sih nggak berkesan sih. Nggak berkesan. Cuman jadi risih ya. Habis show gitu kita nyanyi gitu, dia sampai ngikutin mobil kita sampai rumah, terus besoknya dia gangguin lagi, datang lagi, sampai ada si ceweknya dia itu untuk deketin kita supaya deket sama kita gitu. Sampai sekarang punya. baik sih akhirnya jadi kayak keluarga. Tapi ya kita doain beliaunya husnul khotimah, sekarang sudah nggak ada. Oh iya. Kemudian ada nggak dari semua itu ada pernah merasa berkesan di dalam pengambilan rekaman di salah satu judul atau albumnya, misalnya apa gitu? Maksudnya Ya misalnya kalau ketemu sama Kang Deddy Dores gitu, apa yang berkesan pada saat itu untuk penciptaan lagunya? Karena kan setiap pencipta lagu kan memiliki karakter yang berbeda-beda kan? oh, yang sangat berkesan waktu itu ya Cintaku Tak Terbatas Waktu ini. Dulu Mas Deddy bilang gini, lu jadi penyanyi guru dia apa-apa gitu. Gak ada apa-apa. Nggak punya Belum apa-apa. punya apa-apa maksudnya gitu. Nanti tak kasih lagu ini pasti kamu dapat mobil gitu. Serius tak Mas, tak bilang gitu. Iya. Ntar bercanda, dapat mobil bener apa enggak sih, tak bilang gitu. Sudahlah, lihat aja gitu. Tak kira bercanda Mas Deddy. Ya, alhamdulillah. Ternyata betul apa kata Mas Deddy. Alhamdulillah booming juga kan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Itu nggak percaya apa, juga. judulnya apa itu? Cintaku Tak Terbatas Waktu. Minta nanti kita todong ya lagu ini apa, sehingga membuahkan bonus mobil. Terus Ya itu
bisa juga sih sampai dari luar-luar pulau cerita, Mbak lagumu di sini bagus loh. Masa sih, nggak tanya benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan abadi sampai nanti ya. Sampai sekarang pun juga masih digemari sih banyak-banyak. Pastinya, karena kan lagunya cukup booming juga ya. Iya. Karena kan sudah mendapatkan pencipta yang bagus, Ya, sudah punya iya. nama gitu kan, sekaliber Cocok. Kang Deddy Dores gitu kan. Siapa yang nggak tahu karya beliau kan bagus-bagus semua. Dan nggak semua pencipta lagu itu mau menelurkan atau memberikan lagu yang dipercaya bagus itu ke semua penyanyi. Iya. Jadi itu memang rezekinya Ani Carrera. Dan Kemudian- alhamdulillah karakternya pas waktu Oh, itu. karakternya pas. Terus ada lagi nggak lagu yang meledak selain yang karya? Banyak. Banyak. Sebelum ya? Cintaku Tak Terbatas Waktu sebetulnya ada Cintaku Tak Akan Berubah. Itu dulu juga yang bikin videonya juga Mas Frankie Sila Tuhan. Itu yang Frankie Iya, Edit waktu iya. itu ya. Itu juga waktu itu syutingnya di rumahnya Mas W.S. Rendra. Jadi alhamdulillah dikasih jalan pelan-pelan tapi alhamdulillah Naik ya. Kalau nggak salah aku pernah lihat nih ada album yang duet bareng ya sama almarhum Alda. enggak juga sih kalau ada. Kalau sama Deddy Dores almarhum iya kita duet bagaikan ikan dalam kaca. Bagaikan dalam kaca kita duet sama Mas Deddy. Terus sama Goblok juga waktu itu Janji Temani juga ada suara masuk juga. Kalau sama Alda kita bikin sama produser rekamannya Blackboard dibikin satu label Best of the Best Ani Carrera and Alda. Oh. Jadi untuk penggemar-penggemar dari Ani Carrera, karena ini kan penggemarnya bukan dari ini aja seluruh kalangan usia, karena kan lagunya memang kadang-kadang untuk yang galau, kadang-kadang suka muter itu, iya kan? Iya kalau galau. Jadi akhirnya yang galau jadi galaunya sembuh, jadi makin cinta, seperti itu. Sahabat Budiman, jangan lupa ya untuk subscribe dan like serta bagikan video ini agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.